Selamat siang teman-teman. Kita hari ini udah nyampe di Tegal lagi teman-teman. Ya, jadi memang Blast ini sampai tahun 2025 ini masih sama sebetulnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pekerjaan yang di satu Semarang sekitarnya yang terdekat itu dibandingin yang luar kota atau luar pulau itu selalu prosentasenya lebih banyak yang luar kota dan luar pulau. Nah teman-teman ingat, mungkin sebelum ini kita udah pernah bahas ya bahwa ada satu proyek baru di Tegal yang tadinya kolam amatir, customer bener-bener komit kepengen dirubah menjadi kolam koi yang standar profesional seperti itu. Nah ini proses bongkarannya sudah 80% lebih lah, tinggal sedikit ya, tinggal satu lapis. Teman-teman bisa lihat seperti yang saya bilang bahwa sebetulnya secara spek konstruksi ini kolam yang lama ini sudah sangat bagus, tapi pemipaannya, sistemnya kolam, sistemnya filter, spek medianya, equipmentnya itu sangat tidak standar sekali. Padahal ikan beliau sudah upgrade makin bagus. Kemarin lagi dengan Blast ada 2 benigoi yang keren ya. Jadi teman-teman, meskipun sekarang kita vlog banyak mengenai project, tapi dealer Blast Koi sendiri pun ini masih berjalan, terutama memang fokus untuk menyupport, mengisi ikan-ikan yang nantinya projectnya setelah selesai dikerjakan oleh Blast atau yang di luar project Blast pun juga oke. Nah teman-teman, ini hari ini saya mau bahas topik yang mungkin ya buat para pecinta kolam koi terutama ini sangat yang menarik ya, yaitu mengenai pemipaan. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mau lihat, maaf ya dalam tanda petik, selain Blast teman-teman bisa banyak tonton di YouTube ataupun di sosmed atau di apa, referensi selain Blast ini pun sebetulnya saya bilang pond builder yang profesional di Indonesia sudah mantap-mantap lah seperti itu. Nah sebetulnya kalau teman-teman mau lihat kelas standar atau level dari sebuah pond builder itu sebetulnya dari pemipaannya aja itu udah kelihatan. Nah contohnya untuk yang area ini gede teman-teman ya, kelihatan lah di shoot kolamnya aja Pak, jangan nge-shoot saya. Kamu nge-shootnya ke kolam terus dari sini, nah sampai ujung sana. Ini besar loh teman-teman, ini kapasitasnya ini hampir 40 ton ya, 38 atau berapa ya. Dan ini minimalis, sehingga kalau minimalis memang kelebihannya untuk keeping koi yang profesional itu space, area, flow dan lain-lain bisa kita maksimalkan. Tapi kalau misalkan natural memang secara estetika lebih keren, tapi sekali lagi ya selera aja. Tapi pasti space-nya itu akan jadi lebih sempit karena untuk pasangan batu alam dan lain-lain segala macam, untuk landscape, layoutnya dan segala macam. Nah pemipaan ini sebetulnya menjadi bagian yang salah satu parameter atau tolak ukur dari sebuah kolam yang nantinya menentukan untuk kedepannya atau jangka panjangnya. Jadi saya selalu kasih contoh sederhananya, pemipaan ini seperti jalannya ya. Kalau equipment media seperti unit mobilnya. Jadi kalau jalannya jalan tol, unit mobilnya Ferrari, mantep tuh dua-duanya. Nah kita sebetulnya kalau untuk koi yang standarnya rekomend ini seperti ini. Dan di Tegal ini sudah proyek keempat, dan baru kali ini proyek di Tegal yang customernya mau benar-benar membuat kolam koinya dengan spek yang profesional. Jadi kalau di bawah ini bisa nggak Pak? Bisa, pastikan penurunan equipment, penurunan spek media, penurunan spek pemipaan, tapi ini yang standarnya untuk profesionalnya kita ngacunya ke Jepang lah seperti itu. Bahkan nanti teman-teman bisa lihat kalau kolam-kolam di Jepang aja, meskipun mereka kita bisa bilang soko guru ya, Jepang itu adalah soko gurunya koi, tapi terkadang maaf bukan saya mau minterin, settingan untuk kolam dan lain-lain di sana sebetulnya masih ada yang kolamnya berbuih, berbusa, bergelombang, ngelihat ikannya nggak jelas meskipun ikannya keren-keren ya, salah satunya di farm-farm besar di Jepang. Nah itu kita ibaratnya upgrade, kita ibaratnya sesuaikan dengan yang ada di Indonesia, terutama customer Blast. Kita kepengen kolamnya clear, crystal water, tenang, soft, ikan kelihatan jelas, dan yang paling penting perawatan dan maintenance juga mudah seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke topik yang paling penting ya teman-teman. Jadi gini, pemipaan sekali lagi saya tidak akan membahas detailnya karena sekali lagi besarnya kolam, layout bentuk kolamnya. Ini contoh Val, nih ya, kamu kesini Val sebelum saya masuk ya biar teman-teman ngerti. Dan saya harap setelah video ini tayang, saya tuh kadang bukan nggak mau ngasih video edukasi yang terlalu detail ya. Kadang kalau saya udah bahas begini, nanti banyak WA DM yang masuk konsultasi. Saya udah bilang bahwa kita tidak menerima konsultasi, mohon maaf. Jadi saya kadang sudah males jawab, nggak jawab. Mohon teman-teman mengerti ya. Teman-teman dengerin video ini sampai selesai.
ambil ilmu-ilmunya, ambil benang merahnya, kalau bisa bermanfaat syukur, yang nggak cocok pun juga nggak apa-apa. Kalau memang customer yang buat dengan blast, itu baru kita open, ibaratnya konsultasi mau sampai manapun. Tadi sebelum ini kita telepon dengan owner hampir setengah jam, saya update, saya diskusi, itu pasti sudah menjadi hak beliau, karena memang buat dengan blast. Ingat ya, tolong kalau perlu dikasih tulisan merah, tidak menerima konsultasi, ya mohon maaf sebelumnya. Nah, kita langsung masuk ya teman-teman. Jadi pemipaan itu adalah vital sekali karena menentukan untuk jangka panjang maintain kesehatan ikan, kesehatan air dan seterusnya. Saya akan bagi menjadi beberapa part atau part pemipaan yang sederhana. Contohnya, kolam yang bentuknya seperti ini letter L ya. Kamu shoot ini ya. Ini letter L. Kolamnya di sini. Pemipaannya, ukuran BD-nya, layoutnya, kemiringan menuju chamber 1, jarak double wall cut-nya, tinggi rendahnya itu berbeda-beda teman-teman. Satu nih, kita ada prospek baru juga nih teman-teman ya, lihat. Lurus. Nih, kamu shoot. Lurus, filter juga di sini. Ini nanti yang sini saya nanti akan mainin untuk estetika. Bisa vertical scape itu intinya natural-natural yang sepanjang dinding. Pemipaan ini pasti sama ini lebih sederhana mana? Ini ya. Pasti lebih sederhana ini gitu loh. Nih satu lagi nih yang di Jakarta ya, udah mau pemipaan juga nih, filternya letter L ya kan, kolamnya seperti ini tapi nanti di finishing natural. Ini juga lebih beda lagi. Jadi sekali lagi, makanya kalau saya ditanya konsultasi, selain saya nggak mau menjawab, kondisi, case, layout dan lain-lain setiap kolam itu berbeda-beda teman-teman. Kita sepakati itu dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang case ini. Teman-teman, yang pemipaan yang paling penting dan disarankan jangan sampai di setiap kolam koi tidak ada, catat nomor 1, pemipaan bottom drain. Apa itu Pak bottom drain? Bottom drain itu adalah flow utama, sedotan utama yang menjadi sirkulasi menuju ke filter atau chamber pertama. Jadi kalau BD-nya salah, ukurannya salah, jumlahnya salah, letaknya salah, kemiringannya salah, kira-kira flow-nya menuju chamber 1 juga ikut salah nggak? Ikut salah. Kalau kebesaran Pak, tekor. Kalau kekecilan Pak, asat. Kalau kurang dan seterusnya. Makanya ini sebetulnya tidak bisa sembarangan. Tapi sekali lagi kalau memang teman-teman yang mau eksperimen atau apa ya monggo. Ya, jadi ingat yang pertama pemipaan yang fatal dan paling penting adalah bottom drain. Diingat karena itu fungsi menjadi utamanya dari air kolam menuju ke filter. Yang kedua, kenapa bottom drain penting? Ikan koi, ingat kita yang mau bahas hari ini fokus ikan koi ya. Ikan koi adalah ikan air tawar yang secara jumlah makan dan jumlah buang kotorannya paling banyak dan paling cepat. Itu dicatat. Banyak dan cepat, bukan banyak doang, bukan cepat doang. Banyak plus cepat. Contohnya, teman-teman kasih makan sekarang, hitungan nggak nyampe menit, itu udah langsung buang kotoran. Semakin kasih makannya banyak, kotorannya makin banyak. Nah, kotoran itu teman-teman saya kasih tahu 70% tenggelam, 30% ngambang. Nanti kita akan bahas yang ngambang. Yang 70% tadi yang tenggelam, gimana solusinya? Bottom drain. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kadang saya kalau begitu ngelihat kolam sudah ada ikannya bagus-bagus kok bottom drainnya nggak ada, aduh ngeri. Saya sering pesan kasih makannya jangan banyak-banyak. Di bawah kalau ada kotoran yang mengendap terlalu banyak harus disedotin manual dan seterusnya. Oke, itu pemipaan yang pertama. Nanti jangan nanya lagi ya, Pak BD-nya ukuran berapa, ukurannya berapa, jumlahnya berapa, letaknya di mana, pipanya menuju chamber berapa. Ya sekali lagi ini saya cuman ambil apa ya ibaratnya poin-poin utamanya. Semoga teman-teman itu kalau benang merahnya sudah ngerti, tinggal dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, selesai ya. Yang kedua, pemipaan yang paling penting, skimmer. Kenapa skimmer penting? Berkaitan dengan tadi, ingat ikan koi, ikan air tawar yang buang kotorannya banyak plus cepat. Nangkep ya teman-teman ya. Kalau banyak plus cepat, sebagian tenggelam, sebagian ngambang. Yang ngambang tidak termasuk di skimmer, tidak tersedot di skimmer, dia ngumpul muter-muter di sekitar kolam. Kira-kira jadi masalah nggak? Jadi masalah, bisa jadi penyakit, jadi parasit, bakteri dan lain-lain. Dan kadang ada perilaku ikan koi yang kotorannya dimakan sendiri juga Pak. Pernah nggak kamu nemuin begitu? Nah itu perilaku koi yang seperti itu saking rakusnya tuh arahnya bisa rentan ke dropsy.
Penyakit dropsy itu penyakit yang mekrok, yang apa segala macam virus, dan itu sebetulnya tidak menular, tapi itu memang penyakit langka atau rare. Nah itu salah satunya karena kotoran mengambang yang terlalu lama tidak bisa tersedot ke skimmer. Jadi skimmer sangat penting, dan ini skimmer adalah menjadi secondary, atau tadi kan kalau bottom drain primer, ini secondary-nya dari sama flow kolam menuju ke chamber juga. Ya nanti contoh skimmer-skimmer kayak apa. Oke, sekarang yang ketiga yang saya bahas, arus. Arus artinya ada arus bawah, arus tengah. Ya biasanya saya nggak pernah kasih arus atas, karena arus atas itu pasti air akan bergelombang dan beriak sehingga mengganggu view. Blast pakainya biasanya arus bawah dan arus tengah, atau kalau agak ke atas pun itu di bawah permukaan air minimal 20 cm supaya airnya tidak bergelombang. Apa Pak Ade tujuan arus? Yang pertama, arus itu menjadi salah satu suplai DO atau kadar oksigen di dalam air kolam. Kalau arusnya kencang, pasti DO-nya juga lebih besar. Tapi tidak perlu terlalu kencang juga teman-teman. Ingat, kita mau piara ikan koi, bukan piara ikan salmon. Ya, ini catatan penting. Katanya arus kencang Pak, arus gede, supaya koinya jumbo bulky semua. Kalau cuman modal arus, tidak ada ikan mahal, tidak ada ikan kontet atau ikan kecil. Jadi sekali lagi memang segala sesuatu itu pertama genetik, seterusnya selanjutnya ya yang kita pernah bahas ya. Nah, arus ini juga menjadi penting sekali untuk menjadi sirkulasi atau perputaran di area kolam, teman-teman. Contohnya, kalau tidak ada arus, air itu biasanya kayak stuck. Nah, stuck, skimmernya letaknya salah, kemudian posisi kolamnya lekak-lekuk dan segala macam, akhirnya apa? Banyak dead spot water. Atau kalau teman-teman lihat, saya sebetulnya lihat kolam, lihat air, baik permukaan, tingkat kejernihannya, soft atau hardnya, perilaku ikannya, tanpa buka chamber saya udah ngerti ini kolam salah atau benar. Kok sakti Pak Adik? Enggak, karena pengalaman aja ya. Jadi saya juga nggak sesakti itu, bahkan kadang ada yang cuma ngetik, Pak kolam saya gini, solusinya apa? Saya cuma dalam hati satu, udah saya nggak terima jasa konsultasi, kolam juga nggak buat sama kita, ada masalah kok nanyanya ke kita, itu kan rasanya nggak fair juga ya. Balik lagi ke arus, dengan fungsi adanya arus, satu area kolam ini bisa berputar, baik yang di dasar maupun yang di agak ke atas. Tujuannya supaya meminimalisasi dead spot water. Jelas ya? Kita ulang sebelum lanjut. Pemipaan paling penting utama apa tadi? Bottom drain. Kedua, skimmer. Ketiga, arus. Oke, yang keempat, jalur aerator atau aerasi oksigen. Ini juga penting sekali teman-teman. Jadi begini, memang kadang ada beberapa kolam yang saya lihat tanpa aerator, tapi air terjunnya disetting tinggi, kemudian pakai baki shower yang memang itu menghasilkan DO dan jumlah oksigen yang tinggi. Tapi ingat sekali lagi, setiap kontraktor, setiap pond builder punya pakem yang berbeda-beda. Kalau saya lebih memilih memaksimalkan jalur aerasi atau aerator oksigen. Aerator oksigen ini salah satunya untuk menciptakan DO atau kadar oksigen yang diperlukan untuk ikan di kolam. DO ini ngaruh juga nanti untuk pertumbuhan. Sekali lagi mengingat dengan bahan ikan dan genetiknya. Jadi pengaturan pemipaannya ini, aerator oksigen ini udah kita setting pemipaannya ini dari awal. Sehingga nanti yang untuk contoh nih, sini Pak. Nanti ini tolong ditampilkan aja deh ininya supaya teman-teman waktu saya bahas ini contoh nih ya. Yang biru ini nanti output aerator. Jadi ini membran yang nanti akan keluar oksigen. Ada di bawah waterfall 1, di titik letter L1, dan di setiap chamber ini ada 1. Ini pemipaannya udah kita setting dari awal teman-teman. Makanya rapi sekali, presisi sekali, dilihat juga enak, rajin, dan nyetingnya nanti kebutuhannya disesuaikan sudah diukur atau disiapkan dari awal. Waktu kolam ini awal, tahu nggak jalur aeratornya? Tambahan. Pipa-pipa di luar, di atas permukaan kolam, dibikin air lift, ya pasti berantakan. Ya, jadi itu penting sekali juga jalur pemipaan untuk aerator oksigen, karena itu berfungsi untuk mengatur kebutuhan oksigen atau DO yang dibutuhkan untuk kolam, dan sekali lagi, bakteri aerob yang ada di filter. Bakteri aerob itu garis besarnya bakteri yang membutuhkan DO atau oksigen untuk bertumbuh. Kalau anaerob dia tidak membutuhkan. Ya, nanti detailnya atau apa kita bahas next vlog aja, tapi intinya tadi saya mau kasih baku-bakunya untuk pemipaan yang penting di
sebuah kolam koi. Oke, kita ulang. Bottom drain, skimmer, arus, jalur aerator, yang kelima input untuk air baru. Ini juga penting karena teman-teman ingat, mau kita kolam secanggih apapun dengan mesin, unit RDF dan segala macam, atau manual dengan cabut pipa dan segala macam, setiap kolam itu pasti perlu water change. Karena ingat, ini kita habitat bentukan dari sistem filtrasi, dari sistem flow kolam, bukan alam seperti di danau atau di sungai. Ingat, jadi water change itu pasti penting, tinggal tingkat kadarnya, prosentasenya dan lain-lain itu sesuai kebutuhan dan masing-masing juga. Kalau ada orang yang bilang, Pak, kolamnya nggak perlu water change sampai bertahun-tahun, ya sorry ya, coba aja keeping ikan koi yang mahal ya. Kalau ikan koi yang maaf, yang robek-robek dan lain-lain ya mungkin oke-oke aja. Tapi intinya water change sangat penting sekali. Jadi itu jalur water change atau input untuk air baru pergantian saat kita melakukan maintain backwash dan lain-lain juga sangat penting. Nah, yang keenam, apa itu? Overflow. Overflow itu adalah saluran pembuangan yang diperlukan saat kolam ini berada di satu case tertentu, contohnya hujan deras. Itu overflow-nya nanti dia akan meluber kebuang lewat overflow. Air permukaan ada yang buang telur berbuih banyak, itu juga nanti kita buangnya lewat overflow. Kebayang kalau nggak ada overflow-nya, diserokin manual, itu kan ribet juga. Ya, jadi sekali lagi overflow juga menjadi salah satu komponen penting di dalam untuk melakukan perawatan atau kebutuhan di sebuah kolam koi yang profesional. Yang terakhir, jalur pemipaan maintain. BD stopper, backwash stopper, sekat antar chamber untuk double wall-nya, direct di bawahnya per chamber satu-satu. Intinya jangan membuat pemipaan baik itu untuk filter ataupun di bottom drain itu di paralel, kecuali case khusus ya, biasanya itu pun tambahan. Tapi intinya yang tadi saya semua bilang, mulai dari bottom drain, skimmer, kemudian arus, kemudian output untuk aerator, kemudian tadi ada untuk input air baru, overflow, dan yang terakhir ini yang ketujuh, jalur-jalur maintain, backwash dan lain-lain, usahakan direct satu persatu. Jadi satu chamber, contoh Pak nih, yang dimaksud direct. Nih, satu chamber, satu pipa direct ke pembuangan langsung. Chamber kedua, satu lubang langsung direct ke pembuangan. Jangan 1, 2, 3, 4, 5 di paralel keluar satu, itu sangat riskan sekali. Nah, kalau jalur aerator di paralel masih oke. BD nih lihat, direct semua nggak? Ya. Direct. Skimmer di paralel yang satu, yang lainnya direct, ini paralel masih oke. Tapi intinya BD dan yang untuk maintain, dua itu yang paling penting utama, jangan di paralel. Nah teman-teman, sebetulnya kalau teman-teman menyimak, mengikuti, semoga penjelasan saya tadi sudah saya coba sederhanakan. Untuk pemipaan ini sangat-sangatlah penting sekali. Dan teman-teman yang mungkin masih amatir kepengen buat kolam sendiri, atau mau pakai jasa tukang sendiri, atau mungkin mau coba-coba sendiri, semoga video ini bisa membantu. Tapi mohon maaf kalau yang mau nyoba-nyobain blast, ngetes ya kemarin 2 hari yang kemarin ada 2, yang satu kayaknya mungkin customer, yang satu kayaknya kontraktor. Jadi ngetes saya suruh ngasih hitungan RAB, belum ada kesepakatan, ada deal, saya suruh gambarin begini, saya suruh ngitungin pemipaannya. Terus Pak, pipanya ukuran berapa ini ya? Saya ngomong, Pak itu namanya konsultasi gratis, saya nggak mau loh Pak, kalau Bapak Adi nggak mau itu nanti saya jelasin ke customer gimana, ya kita harganya cocok dulu nggak? Kalau memang mau lihat hasil-hasilnya Blast, bisa lihat di YouTube channel, di Instagram kita udah dokumentasiin banyak. Dan saya ngomong, kalau intinya nggak mantep berarti nggak usah Pak, kita nggak usah bicara lebih lanjut. Tapi intinya ya, sorry teman-teman ya, orang seperti tadi yang saya cerita, itu kepengen minta penjelasan atau ilmu gratis. Ya padahal mereka nanti ke customernya untuk cari kerja atau cari duit, itu nggak fair. Makanya saya sering ngomong ya bahwa kalau dengan Blast ini deal ada urutannya. Pertama setelah denda selesai, kita hitung RAB-nya dulu, RAB cocok, ada tanda jadi, kita bikinin gambar pemipaan, gambar desain dan lain-lain. Sebelum pengerjaan itu semuanya jelas teman-teman. Intinya gini deh, jangan coba-coba deh. Maksudnya saya ini udah
kesekian kalinya ya nemui orang-orang yang begini, ya nanyanya ribetnya setengah mati, harganya nggak deal-deal tapi nanya terus ribet terus. Kalau sekarang saya udah simple, saya udah nggak mau balas, saya nggak mau komen. Nanti kalau saya nggak balas dikatain sombong, ya sekali lagi saya punya alasan juga. Intinya teman-teman, melalui video ini teman-teman bisa belajar bahwa sistem pemipaan untuk sebuah kolam koi yang profesional itu sangat-sangatlah penting sekali. Dan sekali lagi teman-teman, semoga yang saya jelaskan standarnya Blaze ini bisa bermanfaat. Tapi mungkin maaf, pasti ada yang nggak setuju, ada yang nggak cocok, ada yang punya hitungan sendiri, itu sah-sah aja. Karena saya percaya persis bahwa setiap koki punya resep yang menjadi patokan atau pakemnya masing-masing. Yang penting niat saya kepengen berbagi share secara sederhananya, secara simpelnya, dan semoga apa yang saya jelaskan di video ini bisa bermanfaat. Teman-teman, nanti akan kita update berikutnya setelah pemipaan beres dan masuk ke progres selanjutnya. Yang pasti teman-teman, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Terima kasih juga untuk customer Tegal untuk project kolam keempat di Tegal. Semoga nanti setelah kolam di Tegal yang keempat ini jadi, teman-teman dan area koi lover di sekitar Tegal bisa ibaratnya memberi kesempatan untuk Blaze berkarya juga. Yang pasti kita akan berikan yang terbaik. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.